atau cara berpikir atau paradigma yang berubah 180 derajat daripada cara berpikir kita sebelumnya dalam dunia pendidikan khususnya. Kemarin saja kita membangga-banggakan memberikan penghargaan, memberikan reward, punishment kepada teman-teman guru, kepada siswa. Itu adalah kebiasaan positif. Tapi ternyata paradigma sekarang berbeda. Memberikan penghargaan kepada anak, memberikan punishment kepada anak, ternyata itu hal negatif sekarang. Jadi pembiayaan sekarang cara berpikir kita 180 derajat berubah dalam waktu dan sekejap mengenai pemahaman terhadap dunia pendidikan ini. Nah ini penggerak, itu guru penggerak ini merupakan pelopor atau kita tangan atau panjangan tangan dari Kementerian Pendidikan yang mesti menyampaikan paradigma-paradigma baru seperti ini kepada kita semua. Namun ini nampaknya pola berpikir lama itu sudah melekat pada diri kita ya. Pola berpikir lama itu sudah melekat pada diri kita sehingga ketika mendengar hal baru ini menjadi sesuatu yang kaget. Percaya dan tidak percaya kan begitu kan? Bisa seperti itu. Oleh karena itu barangkali bagi guru penggerak untuk menyampaikan kebiasaan seperti ini tidak mudah ini. Tidak mudah. Karena tadi itu Bapak Ibu guru sudah melekat dalam pikirannya bahwa cara-cara seperti itu sudah biasa. Belakangan juga Bapak Ibu sekalian memberikan ulangan, memberikan soal kepada anak-anak ketika dibedakan ini yang mudah, ini yang sulit, itu adalah sikap tidak adil kepada anak itu. Jadi harus adil dong, soal sama-sama sulitnya sama-sama mudahnya kepada anak satu kelas. Ternyata paradigma juga salah. Ternyata paradigma juga salah seperti ini. Jadi kita harus dipartisi dulu anak itu. Dipartisi mana anak yang kemampuannya rendah, kemampuan sedang dan sebagainya. Soalnya disesuaikan dengan kemampuan anak, itu baru adil. Lalu misalkan boleh sama yang nyambung, istri nopak, jadi suaminya teh 20 juta dibagi 5 juta sewa. Adil kan itu. Padahal istri kan udah putra kelima. Ada istri baru putra kelinci, akhirnya baru putra. Nah, makanya 5 juta sekarang itu adil, harus itu. Makanya memberi soal kepada anak juga itu harus dipartisi sesuaikan dengan kemampuan anak. Ini paradigma ini, pokoknya Pak Panjang ini menyampaikan ini kepada guru penggerak ini. Berat ya, guru penggerak untuk menyampaikan itu. Nah pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kebiasaan positif yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita yang sudah masuk kepada sekarang pasca aksi nyata sudah sampai kepada aksi nyata. Oleh karena itu dibutuhkan yang tidak terakhir dan sebagainya kepada Bapak Ibu guru. Mohon ini memang hal baru yang barangkali sekali lagi sulit untuk mengubah cara berpikir kita menghadapi situasi sekarang ini. Ya. Di kurikulum merdeka kita harus betul-betul toleransi terhadap pendapat orang. Nah pada kesempatan ini barangkali Bapak Ibu sekalian silakan. Kabarnya sedang terganggu oleh pengelos. Jadi Bapak Ibu santai lah, tidak terlalu serius di sini. Ya. Tapi bagaimana juga ini Panjang Bu Ene adalah teman kita, sahabat kita, guru kita yang pertama kali tahu dulu gitu dibanding Bapak Ibu sekalian bertanya ini. Oleh karena itu kalau masih muda, mohon ya diterapi dengan serius. Nanti silakan diskusi. Tapi oleh nanti namanya masih muda banget, kalau ada sama, cuma itu pemahamannya seperti itu. Bahkan paradigma yang akan kita hadapi sekarang. Dan belum nih. Ini informasi belum nyambung balik kemana? Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti sudah pengantar dari saya. Dan itu di atas sekarang ada 70 termasuk guru dan siswa yang hadir untuk menyampaikan arahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekarang ada di lantai 3. Ya. Saya membuka juga nanti jadi putar-putar kalau karena itu yang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya apabila ada yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian dan silakan dilanjutkan dengan Panjang dan Bu Enen. Ya, mohon untuk ditelah dengan serius tapi lagi santai. Kalau serius emosi lambat itu ya proses waktu. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Jangan terberes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, Bapak Wakasek, Pak Atang yang selalu setia mendampingi, mohon izin menyampaikan aksi nyata dalam penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi informasi yang akan disampaikan. Yang akan kita bahas sekarang diskusi sebenarnya Bapak Ibu diskusi sharing mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Mohon disimak baik-baik. Menurut Bapak Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab, menyampaikan pendapat? Menurut Bapak Ibu menciptakan lingkungan yang positif itu penting atau tidak? Penting. Adam, kenapa? Karena menciptakan suasana yang kondusif untuk penyelenggaraan pembelajaran, transfer ilmu, silaturahmi, pertemanan, dan sebagainya. Nah, betul Bapak Ibu, memang benar lingkungan positif itu adalah lingkungan yang diharapkan terbina secara kondusif agar menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Karena orientasi dari penerapan budaya positif itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya pertanyaan kedua Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan lingkungan suasana positif di lingkungan tempat Bapak Ibu mengajar? Bagaimana? Pak Hasan? Kalau Bapak, bagaimana menciptakan lingkungan positif di tempat Bapak mengajar? Ya, kalau boleh dibilang sebagaimana Bapak berusaha untuk menyampaikan pemahaman terlebih dahulu tentang sesuatu yang bisa bermanfaat untuk anak-anak. Ya, jadi Pak Asep itu memberikan pemahaman agar sesuatu itu bermanfaat. Itu juga tidak salah Bapak Ibu, karena pada akhirnya pendidikan atau pembelajaran itu mengharapkan adanya kita mencetak generasi yang bijaksana, yang mandiri. Nah,
Itu kan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi kalau suasana lingkungannya positif, apakah itu pembelajaran yang berpihak pada murid? Iya, itu ya Maya. Kenapa Maya? Karena kalau diawali dengan sesuatu yang positif, maka ketika anak dalam proses pembelajaran mereka akan mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik dan tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari apa yang terdapat pada proses pembelajaran antara siswa dengan murid. Betul, ketika lingkungan sekolahnya itu positif, maka penyerapan informasi itu akan lebih mudah ya Maya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, jadi memang menciptakan suasana dulu. Setelah suasana kita nyaman, enak, kita terlepas melepaskan berbagai macam masalah karena setiap orang datang dengan masalahnya masing-masing. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang positif, kita akan melupakan hal tersebut sehingga segala ilmu yang kita dapatkan dalam proses pembelajaran bisa kita dapatkan dengan baik, bisa kita lihat dengan baik. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana penerapan disiplin? Penerapan disiplin saat ini di sekolah Bapak Ibu, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki atau dikembangkan? Sepertinya Miss Miska, yang disiplin itu. Apa sudah diterapkan Miss yang disiplin itu? Jika belum, apa yang harus dikembangkan dari sekolah kita? Ya, untuk sekarang ini sih anak belum mengerti tentang disiplin waktu. Masih banyak yang nggak dapat bahwa mereka nyata gitu. Karena mungkin mereka kayaknya masih muda gitu. Jadi masih ada model dari guru-guru kalau kita terlambat. Jadi masih belum dikembangkan karena anak-anak merasa katanya mereka itu masih muda, kemudian toleransi masih banyak. Itu dari sudut pandang murid ya, Miss ya. Nah, dalam penerapan disiplin Bapak Ibu, bahwa kita itu sekarang tidak boleh lagi memaksa. Tidak boleh. Penerapan disiplin ketika kita memaksa, maka yang muncul itu adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik. Jadi ketika anak itu dia berdisiplin, itu hanya untuk menghindari rasa tidak nyaman. Saya mau datang tepat waktu karena takut disuruh push up. Saya mau datang tepat waktu karena takut dihukum, dijemur di lapangan. Itu motivasinya ekstrinsik. Justru yang harus diterapkan sekarang itu adalah bagaimana kita menciptakan motivasi intrinsik, jadi dari dirinya sendiri. Dia disiplin itu muncul dari dirinya sendiri. Kenapa harus motivasi intrinsik? Maka kita akan melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, itu sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tadi setiap yang Bapak Ibu sampaikan itu ternyata kita ambil contoh saja perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya petani itu sama, kewajibannya seperti pendidik. Nah, yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Jadi petani itu hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita itu hanya bisa menuntut. Nah, dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu potensi murid tersebut. Jadi suasana yang kondusif itu kita bisa ciptakan Bapak Ibu. Selanjutnya dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Jadi memang harus saling mendukung, kemudian saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan. Jadi mulai dari kebiasaan dulu akan menjadi budaya. Terus dari kebiasaan yang baik itu akan menjadi karakter yang baik warga sekolah dan akhirnya karakter dan kebiasaan-kebiasaan tersebut akan membentuk satu budaya positif. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menciptakan budaya positif Bapak Ibu, murid kita itu butuh keteladanan dan penerapan aturan yang konsisten. Jadi konsisten, continue agar terbiasa. Setelah terbiasa akan menjadi budaya. Nah, sekarang kegiatan pemantik. Kegiatan ini Bapak Ibu adalah si A. Nah, tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu, mengepalkan tangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Bayangin aja. Berlihan gitu ya, emas batangan ya kan. Nah, itu anggap aja sedang ada di kepalan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya benda tersebut terhadap bagi kehidupan Bapak Ibu. Kemudian tugas tangan Bapak Ibu adalah si B. Siapa B? Ada B. Bapak saya. Adalah mencoba dengan berbagai cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi mencoba. Bapak Ibu kan memegang sesuatu hal yang berharga. Nah, teman Bapak Ibu itu membujuk, menghardik. Pokoknya melakukan berbagai macam cara agar Bapak Ibu itu membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, mau dibuka apa enggak? Buka. Nah, yang sudah membuka. Ayo, Pak Adam, kenapa Pak Adam mau membuka? Kata Bu Lis itu kita harus memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain. Pahala. Iya betul. Kata Pak Adam, kita harus memberikan sesuatu yang berharga agar dapat pahala katanya. Jadi sekalipun itu sangat berharga, kalau ada yang membujuk katanya buka aja nggak apa-apa slow ya. Nah terus kalau menurut Bu Erni tadi Bu, dibuka aja. Kenapa Bu? Karena yang berharga ini mau kita pertahankan terus supaya tetap seperti itu. Nah kalau Bu Erni mempertahankan sesuatu hal yang bernilai bagi dirinya, jadi apapun yang terjadi Bu Erni nggak mau buka. Nah itu jawabannya salah atau tidak? Tidak ada yang salah. Tapi dari situ kita dapat menyimpulkan panjang next. Terus, nah, next panjang tadi sudah dijawab sama Adam. Nah hasilnya
baik jawaban dari Pak Adam ataupun jawaban dari Panja itu tidak salah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dari Pak Berni gitu ya, itu tidak salah. Karena setiap aktivitas yang kita lakukan itu kita sendiri yang memegang kendali. Kontrolnya itu ada di kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah berharap akan berbasisme. Karena itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi ilusi bahwa orang dewasa dapat mengendalikan orang lain itu sekarang itu salah. Tapi justru kita bisa memberikan materi yang tentang respon dan stimulus itu sudah tidak ada. Sekarang itu adalah penerapan budaya positif, sistemnya itu restitusi, sudah berbeda lagi. Jadi justru kita yang memberikan pilihan. Kamu mau yang mana? Gitu. Nanti mereka akan dihadapkan dengan satu konsekuensi. Konsekuensi dengan hukuman itu berbeda Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu dia tahu resiko. Jika dia melakukan ini, maka akan seperti ini. Jika tidak melakukan ini, maka akan seperti ini, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu terkadang tidak nyambung. Misalnya, kesiangan. Kalau kesiangan itu konsekuensinya apa? Tertinggal pelajaran, itu konsekuensi. Tapi kalau kesiangan kemudian dijemur di lapangan, itu hukuman. Maka ketika murid kita besoknya tidak kesiangan, itu yang muncul di pikirannya adalah tidak mau dijemur di lapangan. Bukan karena dia ingin menerapkan disiplin positif dalam hidup. Sama aja seperti penghargaan. Terkadang kita menerapkan, ayo ngaji, nanti mama kasih uang. Nah, nanti di pikirannya itu adalah mengaji untuk mendapatkan uang. Nah, seperti itu. Jadi kita yang cara kita yang membuat disiplin positif itu sehingga muncul motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Terus selanjutnya, nah salah satu referensi Bapak Ibu yang sudah saya lakukan di 10.7 untuk menciptakan budaya positif, kita tidak bisa memaksa, boleh datang ya. Sebelum ibu datang kalian sudah harus duduk rapi, info sudah terpasang. Tidak bisa seperti itu. Tapi kita itu berarti aturan. Ya, tapi kita tanyakan kepada murid-murid kita dengan cara yang sederhana. Ini saya membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak kelas seperti apa sih yang kalian harapkan? Mereka berimajinasi sendiri kan akhirnya. Saya cuma bertugas memberikan post-it ke anak-anak. Kalian tulis kelas ideal seperti apa yang kalian harapkan. Mereka menulis jadi ajang curhat Bapak Ibu. Jadi kalau bekerja kelompok itu tanggung jawab dong. Artinya mereka mengharapkan kelasnya itu adalah kelas yang bertanggung jawab. Kemudian kalau guru menerangkan handphonenya di silent dong. Nah berarti mereka punya imaji kelas yang mereka harapkan itu kelas yang kondusif buat belajar. Kan kadang-kadang kita lebih ngajar ada surat pencapaiannya, ada notif dan lain sebagainya. Nah itu kan mengganggu, mengalihkan perhatian. Nah itu salah satu cara. Kemudian di sini ada juga jangan suka menyebar foto aib dong teman-teman. Nah foto aib itu kan kita nggak pernah menyangka ya ternyata di lingkungan mereka itu ketika sedang tidur mungkin dipoto misalnya lagi cara maaf gitu ya itu kan menjatuhkan kehormatannya. Tapi pada saat disuruh menulis keyakinan kelas seperti apa, nah mereka tuh mengimajinasikan sendiri saya tuh pengen kelas seperti ini. Nah itu motivasi intrinsik. Jadi ketika mereka melanggar keyakinan yang mereka buat sendiri, kita bisa menjadi pengontrol, kita bisa menjadi manajer Bapak Ibu. Ketika mereka menginginkan kalau lagi KBM itu saling menghargai dong, gitu. Jadi pada saat ada anak yang tidak saling menghargai, kita bisa tuh ingat gak keyakinan kelas kemarin? Itu dia buat, maka dia konsisten terhadap aturan yang mereka buat sendiri. Jadi di situ banyak sih Bapak Ibu saya juga sampai tertawa sendiri ya ketika menerapkan keyakinan kelas. Ada mereka juga yang bilang ibu kudu bagus, gitu kan? Ada tuh yang seperti itu. Jadi giliran, woi bu bagus. Jadi saya terkontrol dengan sendirinya gitu kan. Ketika saya lagi rusuh misalnya gitu kan. Nah itu juga saya baru berubah sekarang Bapak Ibu, maksudnya baru menerapkan sekarang. Ketika mendapatkan informasi ini sebelumnya saya juga sesak sama. Nah sesak ya. Biasa kan kalau di kelas juga saya bawa ya itu kayak gitu ya. Nah tapi sekarang sudah tidak diterapkan lagi. Nah itu adalah salah satu referensi. Nah referensi selanjutnya dalam pemecahan kasus. Kadang-kadang dalam memecahkan kasus itu kita kita itu terjebak mencari siapa yang salah gitu kan, terjebak mencari siapa yang salah, ini yang salah nanti yang benar kita bela, yang salahnya kita pojokkan. Nah ternyata ada ilmu baru yang kita dapat di guru penggerak. Nah nanti dalam bentuk studi kasus akan disampaikan oleh Anja. Demikian informasi yang saya sampaikan Bapak Ibu, hanya informasi karena memang harus menerapkan aksi nyata. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu juga partisipasinya. Ada pertanyaan luar biasa Pak Adam. Siap Pak Adam mau nanya apa? Kita kembali ke budaya ngajar dewan kelas. Oh budaya ngajar dewan kelas juga. Baca dulu lah. Baru saya berbagi lagi. Oke, yang Bu MM di sana disebutkan bahwa ibarat kita sebagai petani, maka siswa kita adalah tanamannya. Ketika tanamannya ada ulat, terus tanahnya ada rumput, apakah kita diakan sebut, oh ya silakan buat berkembang biak. Iya benar, mana sih baru gitu ya Pak? Apa rumput silakan tidak akan saya basmi. Apakah harus begitu? Kan tidak. Misalnya juga disebutkan harus dibasmi. Iya. Nah, ya, misalkan bagaimana? Ini menurut ini ya kita bahwa sebagai guru kita harus bisa kapan bersikap seperti memberikan sikap tertentu, bagaimana tidak bersikap tertentu, karena memang ada unsur-unsur yang lain di dalam siswa itu yang memang harus disikapi secara khusus untuk barangkali. Tapi seperti ini juga, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, kalau tanahnya banyak rumput namun sabutan. Kalau ada ulat basmi. Ya betul Pak Adam. Jadi memang posisi kita sebagai manajer pemegang kontrol itu tidak serta-merta anak dibebaskan bebas tak terbatas, tidak. Jadi memang kita itu penerapannya konsekuensi, bukan hukuman. Kalau konsekuensi itu sejalan dengan kesalahan yang mereka lakukan, gitu kan. Kemudian ketika dalam proses menanam itu ada ulat, gitu ya, anggap aja ulat itu budaya yang tidak positif yang mereka bawa sebelumnya. Gitu. Nah itu kita bisa memperbaikinya dengan penerapan budaya yang positif, pembiasaan. Jadi tidak serta-merta langsung dirubah, kemudian langsung berubah juga. Ada prosesnya. Nah prosesnya itulah yang kita sebut dengan pembiasaan. Pembiasaan yang akan menjadi kebiasaan dan kemudian menjadi satu budaya positif. Gitu. Jadi kita itu hanya mengarahkan
Kalau seperti ini akan begini, kalau seperti ini akan begitu gitu. Jadi budaya positif ini yang kita kuatkan karena dalam penerapan kurikulum merdeka yang sekarang yang mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita mengabaikan kelemahan kita berorientasi terhadap kekuatan. Jadi kita itu kuatnya di mana? Maka itu yang akan kita kembangkan. Kalau murid kita itu adalah kedelai, maka kita merawatnya sesuai dengan kodratnya sebagai kedelai. Tidak bisa kita rawat samakan pupuknya seperti jamu kristal yang dirujak ya. Nah itu tidak bisa disamakan. Jadi kita yang harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira seperti itu Pak. Ya itu ya Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum lanjut ke studi kasus yang akan dijelaskan saja ya Mem. Terima kasih Mem. Ada pertanyaan? Saya tuh yang ini ya, karena usia juga menimbulkan motivasi prinsip itu agak susah karena tantangan dia berarti yang itu pengaruh lingkungan luas sangat besar. Influencer yang mereka kagumi juga banyaknya yang jauh dari pendidikan. Ya. Ada itu nggak dari itu Pak? Dalam penerapan budaya positif mengingat ada tantangannya gitu ya Mem. Ya, menimbulkan motivasi prinsip. Bahkan saya ini berat banget tuh. Iya. Kalau tidak dengan tadi misalnya yang itu ada disiplin misalnya, atau dari ada satu tersebut. Iya. Gimana sih gitu? Itu susah banget untuk saya tuh. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara kita itu terbuka, gitu kan. Tapi dasarnya itu harus mampu memfilter mana yang sesuai dengan kodrat kita, mana yang tidak sesuai dengan kodrat kita, gitu kan. Seperti misalnya ini kan penerapan budaya positif itu proses ya Mem ya. Jadi tidak serta merta langsung berubah gitu. Nah itu mereka sendiri yang harus memfilter, tetap memulainya itu dari diri sendiri, kontrolnya itu dari diri sendiri selalu. Nah ketika itu tidak sesuai dengan kodratnya, misalnya kita daerah yang kita Indonesia di wilayah